Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Auro Channel. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk sharing pengetahuan tentang cara menghitung valuasi atau harga wajar saham yang paling mudah ya, paling gampang. Kawan-kawan pun bisa, jadi kita nanti di sini juga akan sekaligus praktek bersama ya kawan-kawan ya. Oke, untuk sebelum kita lanjut, bisa minta bantuan untuk like, share, maupun subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Mari kita lanjutkan. Metode rata-rata PE ratio itu adalah metode valuasi yang akan kita pakai ya. Kenapa kita memakai metode ini? Karena metode ini sangat mudah untuk diaplikasikan, sangat mudah untuk dihitung, dan cukup menggunakan tools yang gratis dan mudah juga untuk didapat. Oke, selanjutnya kenapa kita memilih metode ini? Kita semua tahu ya, masa-masa pandemi ini harga-harga saham pada drop karena ekspektasi investor takut, worried pada saat pandemi, jadi saham pada turun. Istilahnya saham itu terdiskon. Nah, pada saat pandemi ini kita sulit untuk mengukur suatu perusahaan. Karena apa? Karena di saat pandemi ini ekspektasi dari investor itu cukup random ya. Makanya dengan metode valuasi rata-rata ini kita mencoba mencari historical pasar dari ekspektasi investor yang sudah teruji di masa lalu. Maksudnya teruji di masa lalu, jadi kita mengukur valuasi atau harga saham rata-rata pada saat kondisi normal. Jadi pada saat kondisi normal tuh saham ini dibeli harga berapa sih? Sekarang harga saham itu masih segini. Berarti masih murah atau masih mahal ya dibandingkan pada saat di normal kondisi. Nah, di sini nanti kita bisa mengukurnya dengan hitungan-hitungan sederhana. Yang kedua, untuk menghindari overconfidence dan overworried di market yang sedang bullish. Nah, akhir-akhir ini di bulan Oktober sampai bulan Desember ini kan market lagi bullish, lagi naik up terus. Tapi kita kadang terlalu overconfidence maupun terlalu overworried. Saya yakinlah sebagian besar kawan-kawan ini pasti sedang menikmati fase-fase bullish ini. Tapi kadang-kadang kita terlalu overconfidence. Jadi harga terus naik, tapi kita tidak mengukur seberapa sih harga wajarnya itu dengan nominal sekarang itu masih mahal atau masih murah. Jadi kita terlalu overconfidence, jadi membiarkan harga itu terus melambung. Oke, kalau harga itu terus melambung nggak apa-apa, tapi terkadang kita lupa harga wajarnya udah terlewati. Setelah harga wajar terlewati, harga cenderung sideways dan bahkan nanti akan cenderung koreksian seperti itu. Nah, kedua overworried ini kadang ketika harga udah mulai dikit nih, teman-teman beli saham harga udah naik sedikit 2-3% udah di take profit, padahal masih ada goal atau cita-cita dari harga wajar suatu perusahaan itu masih di atas sana. Kan kita sayang sekali kalau kita melewatkan itu ya. Oke, yang ketiga ini cocok untuk investor saham awal atau awal-awal masuk ke bursa ya, karena ini bisa menciptakan rasa aman, rasa tenang lah. Karena lebih terukur seperti itu ya, karena seperti di poin pertama, historical ekspektasi investor ini sudah teruji, artinya sudah terukur di pengalaman-pengalaman sebelumnya kan seperti itu.
Yang ketiga, metode ini cocok untuk mengukur harga wajar rata-rata emiten yang masih profit. Nah, saran saya metode ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang masih profit pada saat pandemi. Kenapa? Karena saya menyarankan selalu ya, untuk saham-saham itu kita membeli pertama dari fundamental. Kalau fundamentalnya acak-acakan, kenapa kita membeli saham itu? Alasan apa kita membeli saham itu? Apakah hanya ekspektasi sesaat? Dan seperti itu. Lebih amannya kan kita membeli suatu perusahaan yang jelas, yang profit, yang sudah teruji, kan lebih aman seperti itu untuk menghindari resiko-resiko yang besar. Oke, kita mengenal dulu apa itu price to earning ratio. PE ratio itu mengetahui harga perolehan saham terhadap pendapatan per lembar saham yang mampu diraih perusahaan. Jadi price earning ratio ini mengukur harga sekarang itu dibandingkan dengan laba yang diterima oleh perusahaan atau yang didapat oleh perusahaan. Misalnya profitnya 5, harganya 10. Masih berarti kan harganya itu masih 2 kali dari keuntungan, masih wajar. Tapi kalau profitnya 5, harganya sudah 100 gitu. Berarti kan profitnya aja kecil, harganya 105. Berarti kan mahal sekali kan, seperti itu. Itu ilustrasinya. Ini rumusnya earning per share itu net profit, ini net profit dibanding total share atau total saham beredar. Dan per earning ratio itu harga sekarang, harga floating sekarang dibagi EPS itu sendiri atau earning per share. Oke, tools yang digunakan cukup mudah didapat, gratis pula ya. Oke, RTI Business saya pakai yang versi mobile-nya. RTI ini berfungsi untuk screening, untuk kita mencari earning per share EPS annually atau tahunan yang sudah disetahunkan. Jadi EPS nanti kita nggak usah hitung lagi, kita langsung aja lihat di RTI Business. Sekaligus kita screening perusahaan yang EPS-nya masih positif di tengah pandemi. Kita pakai RTI Business ini ya lebih mudah, tapi manual ya. Manual, nanti kita screening seperti itu. Oke, yang kedua adalah investing. Ya, investing.com ini kita untuk mencari data historical bulanan. Ya, kita nanti pakai harga historical bulanan suatu emiten. Jadi kita nanti bisa mencari harga dari harga penutupan, pembukaan, harga tertinggi, harga terendah di bulan tersebut berapa, seperti itu. Dari 3 tahun atau 4 tahun ke belakang ya. Tools yang terakhir adalah Excel, tentu saja Excel untuk menghitung, nanti kita hitung-hitungannya langsung kita masukkan ke Excel, jadi lebih mudah dalam menghitung. Baik, kita langsung saja untuk praktek dengan kita langsung menggunakan tools pertama, yakni investing ya. Oke, kita langsung praktek aja ya. Ini kita langsung masuk ke websitenya investing.com. Di sini investing, ada pilihan bahasanya, kita pilih yang bahasa Indonesia biar lebih mudah. Lanjut, kita cek ya, cek emiten apa yang akan kita cari historical datanya, misalnya TLKM, saham Indonesia. Setelah itu, nah di sini masih ada opsi-opsi ya. Di sini ada opsi-opsi, kita pilih data historis. Data historis kita pilih karena tadi bulanan ya, bulanan. Nah, kita range-nya karena nanti kita matchingnya sama RTI. RTI itu hanya bisa menampilkan saham dari tahun 2017 ya, historicalnya. Jadi kita dari tahun 2017 sampai hari ini ya.
ketemu historical datanya dari tahun 2017 sampai Desember 2020. Kita copy saja ya, kita copy. Setelah itu nanti kita masukkan ke Excel seperti itu. Oke, kita langsung praktek ya. Setelah kita tadi mengcopy data-data dari investing, kita langsung paste aja di Excel. Muncul ya. Ya, oke, muncul dari tahun Januari 17 sampai Desember 2020. Di sini masih ada kolom yang harus kita isi, yakni EPS dan PER. Nah, mari kita cari IPS-nya ya. IPS-nya itu nanti kita cari di aplikasi RTI Business. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Oke, kita langsung saja klik RTI Business. Pilih ya TLKM tadi. Pilih case statistiknya. Di sini udah muncul ya IPS tahun 2017 itu 220, 2018 182, 2019 188, 2020 224. Nah, IPS ini yang akan kita pakai untuk mengisi kolom yang di Excel tadi ya. Kita lihat ya di TLKM ini saya pilih karena di tahun 2020 ini dia masih profit seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya. Tadi kita sudah mengetahui cara mencari IPS melalui RTI Business Mobile ya. Saya sudah capture di sini. Kita masukkan saja ya dari tahun 2017 220. Oke, 220. Jadi dari Januari 2017 kita masukkan sampai Desember 2017. Oke. Tahun 2018 IPS-nya 182. 182 sampai Desember 2018. Tahun 2019 188. 188 sampai Desember 2019. Yang terakhir tahun 2020 224. Nah, sudah ketemu data-data dari IPS dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Lanjut kita ngukur atau menghitung PER. Tadi ingat ya rumusnya, PER adalah harga dibagi IPS. Di sini ada harga terendah, harga tertinggi, pembukaan maupun penutupan. Di sini saya akan memakai harga terendah. Karena kenapa? Karena harga terendah itu mencerminkan ekspektasi yang paling rendah seperti itu. Jadi nanti kita nggak terlalu overconfidence seperti itu ya. Jadi saya memakai ekspektasi terendah, yakni dengan harga terendah sama dengan harga terendah dibagi dengan EPS. Ketemu per saat ini adalah 14 kali. Oke, kita copy saja ya, kita drag ke bawah. Nah, ketemu IPS dari PER dari 2017 sampai 2020. Kita tadi menggunakan metode rataan ya, menggunakan metode rataan PER. Jadi ketika kondisi normal tuh PER-nya berapa kali sih, kan seperti itu. Mari kita hitung saja ya dengan cara average rata-rata. Karena asumsi kita adalah kondisi normal itu sebelum pandemi, maka kita mulai dari tahun 2019. Ketemu rata-rata average average PER dari TLKM ini
sebelum pandemi itu dikasih harga 19,6 kali dari IPS-nya, dari pendapatannya. Nah, oke, ini harga minimalnya ya. Harga minimal per itu biasanya dikasih harga berapa, kita hitung sekalian dengan cara min. Sebelum ini kita pakai kondisi sebelum pandemi ya, tahun 19, max-nya oke, ini sorry, ini tulis max. Nah, ketemu. Jadi kondisi sebelum pandemi itu paling rendah aja 17 kali, yang max-nya paling tinggi 22 kali. Sehingga kita bisa menghitung atau kita bisa mengira-ngira ini harga wajar ketika pandemi itu minimalnya sekian, maksimalnya sekian, jadi rata-ratanya sekian, seperti itu. Jadi harga wajar rata-rata, saya kasih harga wajar rata-rata sebelum pandemi atau sebelum COVID itu rumusnya tadi harga berarti IPS per itu kan harga dibagi IPS, maka harga sama dengan IPS dikalikan dengan per rata-rata ya. Nah, ketemu 4.391. Kita bandingkan dengan harga sekarang di Desember itu harga terakhirnya 3510. Artinya ketika kita membeli sekarang, harga sekarang ini masih di bawah harga rata-rata yang diekspektasikan para investor di masa lalu, seperti itu. Jadi kita mikirnya, kondisi normal aja pernya 19 kali. Berarti sekarang dengan kondisi sekarang dengan EPS yang masih positif, walaupun pandemi EPS-nya masih positif, sekarang harganya masih 14 kali dari EPS, ya berarti sekarang tergolong masih murah kan, seperti itu. Lebih terukur, kita lebih aman, nyaman dalam menilai suatu harga dari suatu perusahaan. Ini rata-rata, ini ada dua perbandingan rata-rata. Kalau ini kita masukkan sesudah COVID misalnya ya, kita masukkan saja ya, sama dengan average oke, 17 kali. Untuk minimalnya kali. Untuk maksimalnya cukup sederhana kan kawan-kawan untuk menghitungnya. Kawan-kawan pasti bisa menghitungnya sendiri. Nah, harga wajar sama ya, EPS dikali rata-rata. Nah, ini harganya sesudah COVID aja, kalau kita rata-rata aja masih 4.000-an harga wajarnya. Harga sebelum COVID segini. Milih mana? Kalau saya memilih rata-rata sebelum COVID. Kenapa? Karena rata-rata sebelum COVID itu adalah cermin rata-rata dari recovery, rata-rata kondisi yang udah normal. Kalau rata-rata sesudah COVID, kita memasukkan harga ketika COVID, ketika semua ekspektasi masyarakat itu ngedown, negatif. Nah, lebih cenderung ke panic selling, bukan karena kita menilai suatu perusahaan karena profitability-nya, tapi di tahun 2020 ini lebih ke panic selling-nya, jadi kepanikan masyarakat. Jadi saya tidak memasukkan komponen tahun 2020, saya lebih prefer ke rataan sebelum COVID. Nah, kawan-kawan bisa menilai sendiri ya. Oke, sedikit sharing saja. Ini saya sudah menemukan sih secara manual beberapa emiten yang masih murah. Di antaranya ada ini Sril, harga sekarangnya masih segini, LKM sendiri, terus ASII, ICBP harganya masih 9 ribuan. Nah, ini yang cukup lebih agak
udah mahal menurut hitungan pakai rumus ini. Yang menarik ini saya di tag game menggunakan metode valuasi ini sekitar bulan November atau Oktober. Jadi game ini historicalnya masih ketinggalan ketimbang harga-harga yang lain. Waktu itu membeli di harga 7.925. Ketika Desember ini udah 10.350. Nah, cenderung floating di harga segitu. Makanya diputuskanlah dengan harga wajar yang diekspektasikan dengan rumus ini adalah segini, 10.350. Ya udah, kita jual, kita cari harga-harga yang masih murah. Seperti itu, sederhana sekali. Ya ini mungkin bisa kebetulan atau apa, paling tidak jika kita menilai harga wajar di saat normal itu lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sekarang, kita bisa lebih aman menilainya. Oh, harga ini lebih murah, harga ini lebih mahal. Jadi kita tidak, istilahnya tidak gerambiang, tidak bingung dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Terima kasih. Demikian ya. Terima kasih. Semoga kawan-kawan bisa mempraktekannya juga di rumah. Ini sekali lagi, ini bukan rekomendasi, cuma ini hanya membagikan pengetahuan, membagikan pengalaman bagaimana kita mengukur harga wajar rata-rata suatu emiten, sehingga kita bisa memutuskan apakah saya harus membeli, bagaimana saya harus menjual, bagaimana harus saya tetap tahan di harga segini. Kawan-kawan lebih mantap, lebih tenang dalam berinvestasi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga mencerahkan. Apabila dirasa konten ini bermanfaat, bisa bantu like, share, maupun subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.